Hai teman-teman, saya Neni Setiani, saya dari IKIP Siliwangi Bandung. Dalam video ini kita akan belajar bersama tentang tindak tutur. Kita akan menjelaskan hakikat tindak tutur dan jenis-jenis tindak tutur. Yuk langsung saja. Pada hakikatnya, semua komunikasi linguistik terdapat tindak tutur. Komunikasi bukan hanya sekedar lambang, kata, atau kalimat, tapi lebih tepatnya, tindak tutur adalah hasil dari lambang, kata, atau kalimat itu sendiri yang berwujud perilaku atau tindak tutur. Lalu, apa sih tindak tutur itu? Yuk kita bahas. Tindak tutur adalah bagian dari pragmatik, teman-teman. Tindak tutur merupakan pengujaran kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari pembicara itu diketahui oleh pendengar. Nah, tindak tutur atau speech act adalah gejala individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungannya itu ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh Chair dalam Rahmadi pada tahun 2010 halaman 32. Lalu Austin dalam Chair tahun 2010 pada halaman 27 juga berpendapat bahwa tindak tutur yang dilakukan dalam bentuk kalimat performatif dirumuskan sebagai 3 buah tindakan yang berbeda. Yang pertama adalah tindak lokusi atau locutionary act. Yang kedua ada tindak ilokusi, yaitu illocutionary act. Yang ketiga ada tindak perlokusi, yaitu perlocutionary act. Lalu apa sih itu semua? Yuk kita bahas. Yang pertama, tindak lokusi atau locutionary act adalah tindak menginformasikan atau menyatakan sesuatu, the act of saying something. Lalu yang kedua, tindak illocutionary, tindak illocutioner atau illocutionary act adalah tindakan mengkehendaki mitra tuturnya untuk melakukan sesuatu atau the act of doing something. Lalu yang ketiga, tindak perlokusi atau perlocutionary act adalah tindak memberikan pengaruh kepada mitra tutur atau menghendaki adanya reaksi atau efek atau hasil tertentu dari mitra tutur atau the act of affecting someone. Lalu teman-teman, ada beberapa klasifikasi dalam jenis-jenis tindak tutur. Yang pertama, tindak tutur lokusi. Dalam tindak tutur lokusi, fungsi tuturannya tidak dipermasalahkan karena maknanya terdapat dalam kalimat yang dituturkan. Nah, tindak tutur ini merupakan tindak tutur yang paling mudah diidentifikasi karena tidak mengikut sertakan maksud. Tindak tutur ini terbagi ke dalam 3 klasifikasi, teman-teman. Yang pertama deklaratif. Deklaratif atau pernyataan yaitu berfungsi memberitahukan sesuatu kepada orang lain agar menaruh perhatian. Yang kedua yaitu interrogatif atau pertanyaan. Interrogatif ini berfungsi untuk menanyakan sesuatu sehingga pendengar memberikan jawaban atas pernyataan yang telah diajukan. Lalu imperatif. Imperatif itu adalah kalimat perintah memiliki maksud agar pendengar memberikan tanggapan berupa tindakan atau perbuatan yang diminta. Lalu yang kedua itu tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi biasanya diidentifikasikan dengan kalimat formatif yang eksplisit. Tindak tutur ini biasanya berkenaan dengan pemberian izin, mengucapkan terima kasih, menyuruh, menawarkan, menjanjikan, dan sebagainya. Itu dikemukakan oleh Chair dan Leoni pada tahun 2010 halaman 53. Lalu, tindak tutur ini diklasifikasikan ke dalam 5 kategori. Yang pertama, representatif adalah tindak tutur yang menyatakan apa yang diyakini penutur, kasus atau bukan. Nah, tindak tutur ini melibatkan pembicara pada kebenaran. Yang kedua ada direktif, tindak tutur yang dipakai oleh penutur untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Dan yang ketiga ada komisif. Komisif adalah jenis tindak tutur yang digunakan oleh penutur untuk membuat dirinya berkomitmen untuk melakukan tindakan tertentu di masa yang akan datang. Yang keempat itu adalah ekspresif. Ekspresif adalah jenis-jenis tindak tutur yang menyatakan apa yang dirasakan oleh penutur atau perasaan atau sikap. Yang kelima ada deklarasi, adalah ilokusi yang bila performasinya berhasil akan menyebabkan korespondensi yang baik antara si proporsional dengan realitas. Yang terakhir kita akan bahas tindak tutur perlokusi, teman-teman.
Chair dan Leoni pada tahun 2010 halaman 70 menjelaskan bahwa perlokusi berhubungan dengan sikap dan perilaku non-linguistik. Sementara itu, Rustono pada tahun 99 halaman 38 berpendapat bahwa tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang pengujarannya dimaksudkan untuk mempengaruhi mitra tutur. Dan tindak tutur perlokusi ini sudah kita jelaskan tadi bahwa diklasifikasikan ke dalam 4 klasifikasi. Yang pertama representatif, yang kedua direktif, yang ketiga komisif, yang terakhir adalah ekspresif. Kita sudah jelaskan klasifikasi tersebut sebelumnya. Agar lebih paham lagi, yuk kita perhatikan contoh yang satu ini. Dalam kalimat ini, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, secara lokusi, dilarang membuang sampah sembarangan itu menginformasikan jangan membuang sampah, ya kan? Secara ilokusi, ini bermakna memperingati atau mengancam untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jadi, mempengaruhi orang agar tidak membuang sampah sembarangan. Dan menurut arti perlokusi, dilarang membuang sampah sembarangan ini adalah orang yang membaca ini tidak akan membuang sampah sembarangan. Jadi memberikan affecting someone. Gitu teman-teman. Gampang kan? Lalu selanjutnya ada 2 hubungan modus dengan fungsi ucapan teman-teman. Yang pertama adalah tindak tutur langsung dan yang kedua adalah tindak tutur tidak langsung. Tindak tutur langsung yaitu modus ucapan yang fungsinya koherensial. Contohnya tindak tutur langsung yaitu seperti ini teman-teman. Seorang ibu bertutur kepada anaknya seperti, "Nak, bawa piring-piringnya ke belakang." Dan anaknya menjawab, "Iya Bu." Dalam konteks ini, ibunya memang memerintahkan anaknya untuk membawa piring-piringnya ke belakang. Jadi ini dinamakan tindak tutur langsung. Sedangkan tindak tutur tidak langsung yaitu modus ucapan dan fungsinya tidak berkorelasi. Contohnya seperti ini. Seorang ibu bertutur seperti ini kepada anaknya. "Apa tidak malu jika temanmu datang ke rumah?" Dalam konteks ini, si ibu menuturkan sesuatu secara tidak langsung. Dalam kalimat ini, si ibu bermaksud untuk menyuruh anaknya agar beres-beres rumah agar terlihat bersih. Seperti itu teman-teman. Nah, dan lalu teman-teman, jika ditinjau dari makna kata yang menyusunnya, dikategorikan dalam 2 kategori. Yang pertama tindak tutur literal dan yang kedua adalah tindak tutur tidak literal. Tindak tutur literal adalah sama dengan makna yang menyusunnya. Contohnya seperti ini teman-teman. Dalam konteks ini dituturkan oleh seorang guru kepada siswanya saat siswanya selesai menyapu kelas. "Wah, kelasnya bersih sekali," guru itu bertutur. Maka, maksud tuturan guru tersebut memang untuk memuji kelas yang bersih setelah disapu oleh siswanya, dan itu disebut tindak tutur literal. Memang disebutkan memang kelasnya bersih setelah disapukan. Sedangkan tindak tutur tidak literal adalah tidak sama dengan makna kata yang menyusunnya. Contohnya seperti ini. Dalam konteks ini dituturkan oleh seorang guru kepada siswanya saat melihat banyak kertas berserakan di dalam kelas. "Wah, kelasnya bersih sekali." Nah, maksud tuturan guru di sini ingin mengatakan bahwa kelasnya sangat kotor, tetapi secara tidak langsung. Nah, ini dinamakan tindak tutur tidak literal. Nah, begitu teman-teman pembahasan tentang tindak tutur kali ini. Kurang dan salahnya mohon diperbaiki. Kita perbaiki bareng-bareng ya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat teman-teman. Dadah!